Oke, kita kembali lagi dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, di mana kemarin kalian baru saja menyelesaikan ulangan bab 3 tentang pengujian produk. Ya, jadi bab 3 sudah selesai, kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, ya, yaitu bab 4 tentang pemasaran produk. Ya. Nah, adapun di sini tujuan pembelajaran yang akan kalian dapat ya tentang pemasaran produk itu ada pengertian pemasaran itu seperti apa, kemudian nanti akan dijelaskan tujuan pemasaran apa saja, ya, kemudian nanti akan ada teori perencanaan pemasaran, kemudian ada pengklasifikasian proses perencanaan pemasaran sampai melakukan pemasaran produk, ya. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dari pengertian pemasaran, ya. Nah, ini pengertian pemasaran secara umum, ya. Jadi pemasaran di sini adalah suatu kegiatan menyeluruh, ya, terpadu dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk yang bernilai jual, kemudian menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa pemasaran itu dilakukan oleh sebuah organisasi, ya, agar si organisasi atau institusi itu dapat mengakomodir, ya, mengakomodir itu istilahnya memenuhi, ya, memenuhi permintaan pasar dengan cara menciptakan produk yang bernilai jual, ya. Nah, itu dia tadi pengertian pemasaran. Nah, kemudian di sini dibilang secara sederhana definisi pemasaran itu lebih diidentikan dengan proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen yang potensial, ya. Aspek-aspek untuk pemasaran itu bisa meliputi periklanan, kemudian public relation, promosi, dan penjualan. Nah, dalam perusahaan, adapun tujuan utama dari pemasaran itu adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat yang namanya strategi penjualan, ya. Nah, di perusahaan atau bisnis, si marketing eksekutif, ya, jadi ada di dalam perusahaan itu ada jabatannya marketing eksekutif, ya. Jadi si marketing eksekutif ini dia kerjanya itu harus bisa atau mampu melihat banyak aspek dalam beriklan, ya, termasuk juga memprediksi lifespan pada sebuah produk, ya. Lifespan itu maksudnya seperti jangka waktu, ya, jangka waktu hidupnya sebuah produk, ya. Jadi misalnya kalau sekarang itu kan lagi zamannya di dunia komputer itu aksesoris banyak yang menggunakan fitur apa ya, RGB, ya. Jadi misalnya ada keyboard RGB, kemudian mouse RGB, ya, sampai headphone stand aja itu ada RGB-nya, ya. Kursi gaming pun sekarang juga mulai ada, ya. Nah, itu nanti akan diprediksi oleh si marketing eksekutif sini sampai kapan sih modern pasar ini akan berlangsung, ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa definisi pemasaran menurut dari para tokoh, ya. Di sini ada cukup banyak, tapi saya akan jelaskan beberapa saja, ya, selebihnya nanti kalian bisa baca sendiri. Oke. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama adalah Philip Kotler, ya. Philip Kotler ini adalah bapaknya pemasaran, ya, istilahnya. Ya, jadi nanti kalau kalian misalnya kuliah di bagian marketing atau kerja di bagian marketing itu kalian tidak akan asing mendengar nama Philip Kotler, ya. Buku-buku tentang pemasaran atau marketing itu banyak, ya, yang ditulis oleh Philip Kotler juga, ya. Nah, di sini pemasaran menurut Philip Kotler adalah kegiatan manusia yang diarahkan
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran, ya. Kemudian ada lagi menurut Philip Kotler dan Armstrong, ya, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok itu memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai, ya, dengan orang lain. Nah, kemudian saya akan langsung sini. Menurut Tung Dasem Waringin, pemasaran adalah media untuk mengkomunikasikan sebuah nilai tambah yang lebih tinggi, ya. Jadi ini tadi beberapa definisi pemasaran menurut para tokoh, ya. Oke, kita akan lanjut ke sini. Nah, jadi marketing atau pemasaran itu intinya merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, ya. Nah, kegiatan pemasaran ini dilakukan dengan cara membuat produk, menentukan harga, menentukan tempat penjualan, dan memproduksi produk kepada konsumen, ya. Nah, adapun fungsi-fungsi dari pemasaran, ya. Nah, yang pertama adalah fungsi pertukaran, ya. Maksudnya itu begini. Jadi dengan adanya pemasaran, maka si konsumen dapat mengetahui dan membeli sebuah produk yang dijual oleh produsen, ya. Baik dengan menukar produk dengan uang ataupun menukar produk dengan produk lainnya, ya. Nah, produk tersebut bisa digunakan untuk keperluan sendiri ataupun bisa juga dijual kembali untuk mendapatkan laba, ya. Itu dari fungsi pertukaran, ya. Nah, kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi distribusi fisik, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa proses pemasaran itu juga dapat dalam bentuk distribusi fisik, ya, terhadap sebuah produk. Nah, di mana distribusi itu dilakukan dengan cara menyimpan atau mengangkut produk tersebut, ya. Nah, proses pengangkutan ini bisa melalui darat, air, dan udara. Sedangkan kegiatan penyimpanan produk itu berjalan dengan cara menjaga pasukan produk agar tersedia ketika dibutuhkan, ya. Ini penjelasan mengenai fungsi distribusi fisik, ya. Nah, kemudian ada fungsi perantara, ya. Aktivitas penyampaian produk dari produsen ke konsumen itu dilakukan melalui perantara marketing atau pemasaran, ya, yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik, ya, dengan yang distribusi fisik yang tadi. Nah, pada proses aktivitas perantara itu terjadi kegiatan pembiayaan, kemudian pencarian informasi, ya, klasifikasi produk, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau tadi itu fungsi, ini adalah selanjutnya tentang tugas pemasaran, ya. Tugas pemasaran sini yang pertama adalah memperkenalkan produk, ya. Nah, tugas pertama dan terpenting dari kegiatan pemasaran, ya, tentu saja adalah untuk memperkenalkan produk yang diciptakan oleh sebuah perusahaan kepada masyarakat, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mencapai target penjualan, ya. Jadi target penjualan produk itu harus ditetapkan dari awal, ya, sejak awal. Nah, tim marketing itu harus memiliki cara untuk mencapai target tersebut, ya, dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan kegiatan pasar. Nah, kemudian yang ketiga adalah memastikan kepuasan konsumen, ya. Jadi selain target penjualan, kepuasan konsumen itu merupakan hal yang sangat penting, ya, dan menjadi prioritas dari tim marketing. Nah, dengan memastikan konsumen merasa puas dengan produk, maka proses pemasaran itu sendiri sudah dianggap berhasil, ya. Jadi kalau si konsumen itu menjadi seorang pelanggan, ya, nah disitu dapat dinilai bahwa konsumen tersebut dia pasti akan merasa puas dengan produk yang dijual, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat strategi lanjutan, ya.
Jadi sini ada cukup banyak strategi pemasaran yang bisa digunakan oleh tim marketing dalam memasarkan produk ke masyarakat, ya. Nah, salah satu contohnya itu adalah dengan memberikan diskon, ya. Nah, strategi lanjutan ini dimaksudkan untuk mendapatkan target profit yang lebih besar dari strategi sebelumnya, ya. Misalnya menawarkan produk lainnya kepada konsumen untuk mendapatkan harga diskon, ya. Misalnya seperti produk yang dijual, ya, misalnya beli satu harganya normal atau beli dua dapat diskon 20%, ya. Jadi ini merupakan salah satu masuk dalam strategi lanjutan, ya, dengan memberikan diskon atau potongan harga, ya. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah bekerja sama dengan mitra, ya. Jadi marketing itu juga memiliki peranan penting dalam membangun kerjasama dengan mitra kerja, ya. Selain itu, tim marketing juga harus bertugas menjalin hubungan baik dengan masyarakat, khususnya pelanggan, ya, serta menjadi media yang menjembatani hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal, ya. Bekerja sama dengan mitra itu kalau untuk marketplace, ya, seperti kalian menjual produk nanti lewat Tokopedia, lewat Lazada, Shopee, Blibli, ya, atau menjual makanan lewat GoFood atau GrabFood, ya, itu salah satu contoh bekerja sama dengan mitra, ya. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah membuat rekapitulasi penjualan, ya. Jadi tim marketing itu harus membuat rekap data penjualan dengan benar dan terstruktur, ya. Nah, data penjualan tersebut itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, ya, untuk menentukan target dan strategi pemasaran di masa mendatang, ya. Jadi itulah tujuan dari pemasaran. Oke. Nah, saya rasa untuk hari ini cukup dulu materinya. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih.